Halo brother-brotherku yang udah join di grup Bitcoin holder. Selamat datang dan semoga nanti bisa memahami apa yang gue sampaikan. Jadi kita akan belajar cara beli Bitcoin mumpung harganya juga lagi merosot, jadi waktu yang tepat kalau kita mau holding. Jadi gue terangin dulu Bitcoin itu apa bedanya Bitcoin sama aset-aset yang lain, dibanding koin-koin yang lain, dibanding sama rupiah, dibanding sama emas, dibanding sama reksadana, obligasi, aset-aset lain dan sebagainya. Kalau Bitcoin itu ibaratnya gini, kayak chart gitu kan, misalkan naik gitu ya, itu kenaikannya terus naik terus. Soalnya kenapa? Dia kan dulu harga Bitcoin itu harganya cuma $1 waktu zaman dulu. $1 itu 14.000. Nah, kalau sekarang harga Bitcoin itu udah hampir nyentuh 2 miliar, kurang 10.000 doang. Jadi ya itu investasi yang sangat lumayan. Jadi Bitcoin kalian juga nggak hilang. Terus meskipun merosot atau gimana, kalian tetap bisa holding, nggak akan hilang. Jadi beda sama trading ya. Kalau trading itu bahaya banget ya brother. Itu gimana ya, peluangnya 50-50. Itu kalau belum sampai saldonya habis itu kalian nggak bakal bisa berhenti kalau emosi kalian nggak stabil ya. Kalau masalah trading itu sebenarnya masalah psikologis juga, masalah saldo juga. Jadi misalkan saldo itu yang kalian trading cuma kalau bisa maksimal itu cuma 5%. Kalau di Bitcoin ini kita kan di spot, jadi nggak trading, kita nggak trading ya, kita cuma holding. Jadi kita ibaratnya kayak nabung Bitcoin biar aset kita itu selain terjaga juga terus naik gitu loh. Beda sama trading sama emas ya. Kalau emas itu gini, emas itu cuma jaga nilai ya, jadi nilainya itu cuma stabil gitu, rata gini, nilainya rata gini. Kalau Bitcoin itu terus naik gini. Kalau uang rupiah itu ke bawah sini, jadi dia turun gitu. Nah kalau misalkan Bitcoin Bitcoin itu naik, seperti yang gue jelasin tadi. Dia dari 14.000 bisa harganya bisa terus naik. Dulu waktu gue lihat perkembangan Bitcoin waktu itu harganya masih 100 juta, terus 300 juta, 400, terus tiba-tiba 1 miliar, 1,5 miliar. Itu luar biasa banget ya buat kita nabung. Jadi nggak ada kata terlambat ya brother. Misalkan dulu waktu dulu harganya masih 14.000 rupiah, kalau kita sekarang punya 14.000 rupiah di Bitcoin, suatu saat berapa tahun ke depan juga bakalan naik, tetap kita nggak akan rugi. Jadi gitu ya brother. Nah dibanding lagi sama apa ya, emas ya, gue terangin ya. Kalau emas itu kan rata, gue bilang kayak gini, seret gitu, ini kan. Kenapa rata? Jadi dia itu nggak naik juga nggak turun sebenarnya. Jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam, ditemukan emas itu saat 3 gram apa 2 gram ya, itu bisa buat beli kambing zaman dulu. Zaman sekarang juga masih bisa. 2 graman itu buat beli kambing itu juga bisa. 2 gram kan 4 jutaan ya kalau sekarang ya. Itu bisa kita beli kambing di zaman sekarang dan zaman dahulu. Jadi nilai kan nggak naik kan. Harusnya kalau naik 2 gram tadi itu bisa buat beli 10 ekor gitu loh. Tapi itu enggak naik. Jadi bisa dibilang Bitcoin itu uang yang paling sempurna. Jadi kalau emas itu cuma jaga nilai, kalau Bitcoin itu bisa menaikkan nilainya. Jadi kayak aset, lebih ke aset. Ibaratnya kayak tanah gitu ya kan. Sekalian beli, nanti nilainya juga terus naik gitu. Atau misalkan apa ya, Rolex kan juga terbatas. Karena terbatas itulah yang jadi aset. Makanya kan nilai Rolex itu mobil-mobil yang klasik itu kan
juga nilainya juga semakin tinggi kan, soalnya terbatas itu tadi. Sama Bitcoin juga terbatas, cuma ada 21 juta koin. Jadi kalau udah dibeli ya udah nanti uh, itu milik kalian, harganya semakin naik. Kalau kalian mau beli juga semakin naik lagi. Nah, gunanya grup itu nanti kita bisa tahu, kita bisa saling ingetin juga kapan kita waktunya beli, kapan kita waktunya jual. Jadi kita nggak ketinggalan momen gitu loh. Terus lagi gue terangin ya, kalau duit ya, duit kenapa kok merosot gini? Kalau duit maksud gue duit kertas ya. Kalau duit kertas itu kenapa dia merosot? Karena ya itu, karena dia sering dicetak, jadi bakalan kena inflasi. Jadi kalau kalian punya duit di bank itu terus kalian simpen sama bertahun-tahun, itu sayang banget, bakal kena inflasi. Lebih baik kalian paling enggak emas, kalian taruh emas atau ke Bitcoin, jadi aman. Kalau ada duit sisa kalian simpen di Bitcoin itu aman banget, nggak akan hilang ya. Jadi nggak akan merosot juga, soalnya di spot ya, itu aset milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Jadi kita nggak akan trading. Kalau trading itu emang benar dapat duit cepet, hilangnya juga cepet. Jadi janganlah, berbahaya. Ya udah, kita mulai aja ya. Yang tadi linknya gua kirim di grup ya. Kalau kalian nontonnya lebih jelas lagi itu di YouTube, itu resolusinya bisa kalian atur sendiri, itu lebih jelas lagi. Kalian bisa klik di YouTube, nanti ada linknya juga di bawahnya, kalian tinggal klik aja. Kalau yang di grup juga bisa, nanti yang kalian klik terus ada tampilan begini di websitenya, tinggal kalian install aja perangkat lain. Kalian pilih perangkat kalian yang mana. Kalau misalkan gua install misalkan di sini ya, di Oppo atau Google Pixel misalkan, tinggal diinstal aja. Kalau udah, tinggal verifikasi doang. Nah udah, itu proses menginstal ya, tinggal oke. Kalau udah, kalian langsung pergi ke aplikasi toko kriptonya ya, itu udah mulai nginstal ya. Kalian tinggal pergi ke aplikasi kalian. Kalian yang belum daftar tadi diselesain dulu ya cara daftarnya. Tadi gua recording tapi ngeblank, cuma hitam doang, nggak kelihatan. Jadi kalian selesain aja, ikutin instruksinya kayak KTP, terus apalagi ya, verifikasi wajah dan lain sebagainya buat keamanan akun kalian biar nggak kebobol juga. Terus tadi kan ada apa itu, kode referral juga. Itu tadi kalau kalian pakai kode tadi nanti kalian dapat bonus 20%. Jadi lumayan, kalian kalau deposit juga lumayan bisa dapat bonus. Jadi kalian tinggal beli aja nanti Bitcoinnya. Nah ini gua terangin dulu ya. Ini kan di bagian bawah ada, kalau di toko kripto ada bagian beranda, ini pasar, terus yang ini konversi ya, 0 fee. Ini buy dan sell ini biasanya buat konversi. Terus ini pertukaran, ini dompet. Nanti gua terangin satu-satu. Jadi kita kalau di beranda ini enaknya kita itu sih Bitcoin aja sih enaknya, tapi nggak apa-apa gini aja. Jadi atau kalian tekan favorit ini aja, kalian pilih antara Bitcoin sama Ethereum atau apa gitu biar lebih ringkes ya. Kalau udah kalian tekan aja ini, kalian bisa tekan di sini langsung bisa masuk, atau kalian tekan pasar ini bagian bawah ini, pasar. Kalian tekan Bitcoin, kalian tekan aja, nanti kalian biar bisa lihat chartnya ya. Kalau gue biasanya pakai ini ya, yang bawah pakai MACD ya, apanya indikator. Kalau yang atas nggak usah aja. Nah market di Bitcoin ini lagi turun ya, lagi bagus banget kalau kalian beli. Nanti gue kasih tutorial biar kalian mudah memahaminya.
Jadi kita pelajarin dulu gimana cara kerja Bitcoin ini, gimana maksudnya, uh, gimana cara nganalisanya, gimana cara apa, memahami pasar Bitcoin ini, chartnya Bitcoin ini gimana, aset Bitcoin itu gimana. Ya seperti yang gue bilang, kalian lebih baik di spot aja beli, kalian nabung itu udah pasti cuan, daripada kalian trading dan capek sendiri lah, kalian mikir dan sebagainya. Kalau kalian naruh di sini, kalian tinggal napas doang, udah kalian nggak perlu mikir, kalian tinggal napas doang udah untung sih. Ini aset soalnya, persis kalian beli apa ya, beli sesuatu yang nilainya itu terus naik. Misalkan ada barang apa, baju apa atau tas atau apa, sepatu, itu kan ada yang terbatas kan, nah itu nilainya kan terus naik, sepatu Jordan dan sebagainya itu. Nah kita pelajarin dulu ya, Bitcoin itu gimana. Jadi Bitcoin itu bukan Bitcoin ya, maksudnya chart trading itu, yang lilin-lilin itu, candlestick ini, itu kalau nggak dia naik, dia turun. Kalau nggak itu sideway. Cuma ada 3 itu doang. Sideway itu kayak zigzag gitu loh. Dia itu zigzag kayak gini, zigzag ini, yang ini bagian ini zigzag kan. Dia itu zigzag, maksudnya nggak turun, iya turun naik cuma bentar, skalanya itu cuma bentar. Tapi ada yang tren panjang gini, naik panjang gini. Nah yang panjang ini tren naik, terus ada tren turun panjang kayak gini, ini tren lagi turun banget. Nah simpelnya gini, kalau lagi tren turun gini, ini waktu kita yang bagus buat beli. Kalau ada tren panjang gini, ini waktu kita yang pas buat kita jual. Sesimpel itu aja. Kalau ada sideway kayak gini, ini yang lagi bingung ya, kalian nggak usah ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Kayak gini juga, ini kan sideway kayak zigzag gini kan, chartnya kan zigzag nggak jelas gini kan, naik turun gitu kan. Kalau ini kan ada kenaikan panjang kan, seret, ini kan naik terus ini ada zigzag lagi, zigzag. Nah ini kan ada tren panjang lagi. Sesimpel itu sebenarnya cara kita memahami aset Bitcoin ini. Jadi kalau turun kalian jual, kalau naik kalian beli. Maksudnya kalau naik kalian jual, kalau turun kalian beli. Sesimpel itu aja. Nanti gue contohin cara belinya juga ya. Gampang kok sebenarnya. Kalian ini kayak anggap aja kayak nabung aja. Nanti kalau kalian udah kumpulin misalkan gaji atau apalah, kalian sisihin beberapa, benar-benar uang dingin ya, maksudnya nggak kepake sama sekali, ibaratnya kalian emang pengen nabung, daripada kalian taruh di bank dan itu nggak bakalan muter, malah semakin merosot dan kena inflasi, nilainya turun. Ya udah, mending kalian ke Bitcoin aja, itu lebih menguntungin sih. Jadi meskipun kalian cuma beli 100.000, 50.000, nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun ke depan itu nilainya semakin menaik kalau kalian holding ya. Jadi enak banget kalau kalian asetnya lebih banyak lagi. Misal ya, kita naruh di sini berapa ini? Ini kan 1,8 miliar. Kalau 1,8 miliar itu kan suatu saat kan bakal naik, bisa jadi ke 2,5 miliar ke depannya nanti. Kemarin aja kan baru gue masuknya di 1,3 miliar dulu itu. Jadi kenaikannya itu kan harusnya kenaikannya kan menjadi 1,8 kan ini. Kemarin kan itu naik 1,99 ini yang di pojok ini. Ini kan 1,99999 ini kan 2 miliar kan, kurang 10.000 doang ini. Nah itulah Bitcoin, analisanya gampang banget gitu loh. Kalian nggak kayak trading mikir yang terlalu berat. Ya udah, nanti langsung aja gas ke video selanjutnya, cara kita beli biar mudah, langsung aja. Ini misal lagi turun ya guys, kita klik yang ini Bitcoin BTC yang ini, kliknya yang di pasar ini ya, kita klik terus kita beli aja. Ini mumpung merosot kan,
Harganya mumpung merosot gini enak kita belinya, lebih murah. Nah, kita beli, terus kalau IDR-nya belum ada saldo di sini, kita tambah dulu klik plus tadi. Terus masukin berapa, gua tadi ada 400 di ini, di GoPay. Langsung bayar aja gitu. Nanti langsung masuk ke GoPay. Berapa sih? Oh, 400. Oke. Oke, kalau udah kan saldo udah masuk. Nah, kita kembali ke pasar lagi tadi, terus BTC kita beli. Kita masukin IDR-nya berapa? Ini kan 393.460. Nanti tadi kepotong sama itunya, administrasi. Masukin gini aja. Pasti bilang gitu aja lah. Oke, kita beli BTC. Nah, ini udah berkurang, ini nyisa di 17. Sayang banget ya 17, kenapa enggak sekalian ya? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. 16. Oh, juga nggak bisa. Oke. Kalau udah Bitcoinnya kan udah masuk, nanti gue ambil duitnya, kita konversi ke sini, ke buy atau sell ini. Nanti kita konversi ke sini. Kalau gue nanti kan dari sini, kalau Bitcoin kan kalau ini kan IDR ke Bitcoin, kita konversi, tekan yang tengah ini, kita tekan ini, nanti kan Bitcoin ke IDR. Nanti kalau harga Bitcoin gua udah lebih dari 14 juta, nanti gua tarik sih lebihnya. Ini 13. Nanti kalau udah lebih dari 14 juta gua tarik, kan ini masih merosot kan, nanti dia bakal naik. Habis merosot gini, kalau nggak sideways dia naik kayak gini contohnya ya. Ini kan merosot, dia sideways dulu, terus naik. Nah, nanti kalau naik sini, kalau udah lebih dari 14 juta gua tarik. Nah, ini kan naik bentar terus turun lagi kan, merosot jauh, harganya kembali ke 1,8 miliar. Ini waktu yang bagus buat ini sih, buat beli. Ini udah gitu bro caranya beli Bitcoin. Kalau jual ya ini, tinggal jual aja, tekan jual. Terus jumlah ininya, BTC nya atau IDR nya berapa gitu yang lu jual. Kalau patokannya pokoknya yang ini ya, kalian lihatnya yang bawah ini, yang bawahnya. Misalkan kalian tadi gue bilang ya, misalkan lebih dari 14 juta ya, misalkan lebihnya berapa, 500.000 atau sejuta gitu, misalkan 15 juta. Nah, gue nariknya gue konversi tadi ke IDR. Tadi kan ada konversi kan, ini konversi ini Bitcoin ini ke IDR. Nah, ini dikonversi itu misalkan sejuta, gue konversi sejuta aja gitu, masukin sejuta gitu misalkan, atau 100.000 atau 500.000 terserah, itu kita panen ya. Nah pokoknya kalau udah masuk IDR nanti masuk ke sini. Pokoknya patokannya yang ini ya, yang bawah ini, jangan yang atas. Maksudnya yang atas ini, jangan yang atas ini besar ini. Pokoknya yang ini ya, kalian lihatnya yang ini.
Jadi misalkan kalian udah, misalkan ya, misal gini, misalkan kan ini kan lagi turun, contoh kayak gini ya, misalkan turun gini, seret, turun sini. Nah ini kan naik dikit gitu. Nah naik dikit, kalian ambilin tadi konversi tadi yang gue ajarin tadi. Nah ini kan merosot bentar, terus dia kan naik lagi. Nah itu kan lebih dari ini kan, dia naik lagi. Nah kalau naik lagi gini, kalian ambil lagi, ini turun bentar, terus dia naik lagi, ini 1,99, ini hampir 2 miliar ini. Nah kalian ambil lagi, terus ini turun, nah ini lebih lagi, 999 lagi. Nah terus ini kan turun, nah ini kan nanti bakal naik. Jadi habis ini kan bakal naik, nanti gue info kalau di grup ya, kalau udah naik itu waktunya ngambil, itu bisa. Kalau kalian mau beli juga ini disarankan sih, terserah mau beli berapa ya. Ini kayak tabungan aja sih, jadi ini spot ya, bukan trading. Kalau trading kan itu lumayan berbahaya sih. Kalau trading apalagi leverage gede banget, itu bakal hilang sih duit kalian. Kalau spot ini kan kayak aset, kalian beli maupun itu nilainya turun atau naik, Bitcoin kalian tetap milik kalian, jadi nggak bakal hilang. Udah gitu aja penjelasannya ya.